Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dinaungi rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan untuk kajian keislaman kita pada hari ini, melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bicarakan tentang ibadah di dalam konsep ajaran Islam. Setelah kita bicarakan macam-macam jenis ibadah di dalam ajaran Islam, ada ibadah umum dan ada ibadah khusus dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pada hari ini kita lanjutkan tentang prinsip-prinsip di dalam beribadah. Jadi beribadah yang kemarin kita pahami sebagai taqarrubu ilallah, proses bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, proses bagaimana kita mengabdi, kita taat, patuh kepada Allah. Ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui agar sekali lagi ibadah kita nanti menjadi ibadah yang makbul, ibadah yang mabrur, ibadah yang diterima oleh Allah dan ibadah yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada paling tidak 6 prinsip ketika kita melaksanakan peribadatan kepada Allah, proses taqarrub kepada Allah. Prinsip yang pertama dalam hal ibadah yaitu ketika kita beribadah itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang sudah berkali-kali ya kita ikrarkan ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, sehari semalam minimal 17 kali kita berikrar hanya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, kami mengabdi, kami patuh, kami tunduk, taat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Sehingga dengan ayat ini jelas bahwasanya di dalam kita beribadah itu ya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Ya jangan sampai kita beribadah itu menyelingkuhi Allah. Jadi Bapak Ibu, selingkuh itu tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga seorang suami istri yang selingkuh gitu ya. Tapi dalam bidang ibadah pun, akidah pun itu juga ada perselingkuhan, artinya menyelingkuhi Allah. Dalam bidang akidah kita kan punya keyakinan tauhidullah, hanya mengesahkan Allah. Allah lah Rabb kita, Allah lah ilah kita, Allah lah malik kita. Tapi ketika kemudian manusia itu mempercayai ada Rabb selain Allah, itu berarti menyelingkuhi Allah. Termasuk dalam hal beribadah. Ada orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Tunduk patuh taat secara totalitas kepada selain Allah. Kepada berhala, kepada roh-roh halus, kepada benda-benda yang dianggap punya tuah atau keramat atau kekuatan mistik, dipercayai sebagai Robnya, sebagai penyelamat kehidupannya, sebagai pengatur hidupnya. Nah, ini namanya menyelingkuhi Allah. Di dalam beribadah pun juga demikian. Maka harus berhati-hati, jangan sampai kita yang sudah beribadah kepada Allah ini kemudian bertindak selingkuh karena juga beribadah kepada selain Allah.
Maka Allah menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukan dengannya segala sesuatu apapun. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Bahkan ya menyelingkuhi Allah atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya itu menyebabkan kemurkaan Allah yang tiada terkira, sehingga Allah tidak akan mengampuni orang yang menyelingkuhi Allah dengan selainnya. Nah, maka sekali lagi hendaknya kita berhati-hati. Bahkan ya Allah menegaskan dulu para nabi dan rasul itu diutus ya untuk menyampaikan risalah, ya seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah mengatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami Allah telah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat itu untuk menyeru apa seruannya? An i'budullah, sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah berhala-berhala, jauhilah segala bentuk sesembahan ya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini prinsip yang pertama. Jadi dalam beribadah kita harus hanya beribadah, taat, tunduk, patuh, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian prinsip yang kedua di dalam kita beribadah kepada Allah yaitu tanpa perantara. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah itu tidak usah pakai perantara. Ya, dulu orang-orang musyrikin Mekah itu ketika beribadah kepada Allah, memohon, berdoa kepada Allah itu tidak secara langsung, tapi mereka menggunakan perantara berhala-berhala. Yang berhala-berhala itu sesungguhnya adalah ketika dulu masih hidup adalah orang-orang suci, orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah. Kemudian meninggal, ya Lata, Manna, Uzza, Hubal itu adalah nama-nama orang suci masa dahulu. Kemudian setelah meninggal ya divisualisasikan dalam bentuk patung, berhala, kemudian mereka dijadikan sebagai perantara oleh orang-orang musyrikin Mekah itu untuk meminta kepada Allah. Karena mereka orang-orang suci. Dulu ketika hidupnya dianggap sebagai orang suci, maka ketika sudah meninggal dipahami orang-orang itu dekat dengan Allah. Maka ketika mereka orang-orang Arab ini berdoa kepada Allah, mereka menggunakan perantara itu. Menggunakan calo itu ya. Jadi ibadah pun juga ada calonya, ya, ada perantaranya. Makanya Allah menegaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku Allah, maka katakan pada mereka fa inni qarib. Ya sesungguhnya bahwasanya aku Allah itu dekat. Nah, ujibu da'watad da'i. Ya ujibu da'watad da'i. Aku pasti akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa. Jadi Allah menegaskan tidak usah pakai perantara, tidak usah pakai calo, ya. Langsung saja kepada Allah. Karena Allah dekat dengan kita. Bahkan di ayat yang lain, surat Qaf ayat yang ke-60 itu Allah menegaskan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami Allah mengetahui apa saja yang dibisikkan oleh manusia itu di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Coba Bapak Ibu hadirin wal hadirat bayangkan. Urat leher kita itu kan menjadi satu bagian dari tubuh kita.
Itu saja Allah mengatakan masih lebih dekat Allah itu dengan itu. Artinya Allah itu zat yang maha dekat dengan kita. Cuma yang jadi masalah, apakah ada dalam diri kita itu rasa kedekatan itu. Nah, karena dekatnya Allah dengan kita, maka ketika kita beribadah kepadanya, memohon kepadanya, bertakorup kepadanya, tidak perlu pakai perantara, tidak perlu pakai calo. Jadi calo itu tidak hanya dalam hal urusan apa itu jual beli, surat menyurat, atau mungkin dalam hal apa itu urusan-urusan dunia saja, tapi ternyata dalam hal ibadah pun ya ternyata ada calonya juga. Dan kalau pakai calo itu kan ibadahnya jadi bayar. Kalau dulu orang-orang musyrikin Mekah itu bayarnya dengan sesajian. Jadi ketika datang ke berhala-berhala itu sambil membawa sesajian agar doanya dikabulkan oleh Allah melalui berhala tadi. Di masyarakat kita pun juga gitu. Ya. Jadi ada percaluan di dalam ibadah dan doa kepada Allah. Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu agar ibadah kita itu makbul, ibadah kita itu mabrur, maka ibadah harus dilaksanakan secara ikhlas. Nah, ibadah harus dilaksanakan secara ikhlas. Kadang kita salah memahami makna ikhlas. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, memang ikhlas itu artinya rela, itu ya bahasa Indonesia. Misalkan barang kita diminta oleh sahabat kita, kemudian kita mengatakan ya sudah silakan diambil, aku ikhlas kok. Padahal ikhlas di sini kadang dipahami rela, aku rela kamu bawa nggak apa-apa. Padahal ikhlas tidak demikian. Lantas apa sih sesungguhnya ikhlas itu? Kalau kita berbicara tentang ikhlas, itu lawannya adalah riya. Riya itu oleh Rasulullah digambarkan sebagai kemusyrikan yang sir, kemusyrikan yang tidak tampak, kemusyrikan yang kecil, tapi tetap kemusyrikan. Nah, apa musyrik itu? Musyrik itu tadi menduakan Allah. Jadi riya itu berarti melakukan satu perbuatan ya apa itu karena selain Allah. Maka ikhlas itu berarti melakukan perbuatan karena Allah. Jadi ikhlas itu lawannya riya. Sehingga Bapak Ibu di dalam kita beribadah, kadang ada orang mengatakan ibadah itu boyo tanpa pamrih. Oh jangan. Kalau ada orang mengatakan ibadah kok tanpa pamrih itu rugi. Kita sholat kok tidak ada pamrihnya. Kita puasa kok tidak ada pamrihnya. Dapat apa kita? Rugi kita kalau tidak ada pamrihnya. Cuma yang harus dipahami beda pamrihnya itu. Kalau orang ikhlas itu pamrihnya adalah keridhaan Allah, kasih sayangnya Allah, kedekatan diri kita kepada Allah. Dengan kita beribadah kepada Allah, maka kita berharap menjadi muqarrabun, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, diridhoi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Itulah pamrih kita beribadah. Tapi kalau orang-orang yang riya, maka pamrihnya bukan Allah, pamrihnya adalah orang tuanya, pamrihnya adalah menantunya, mertuanya, tetangganya, sahabatnya, atau siapapun selain Allah. Nah itu namanya riya. Jadi kalau dipahami dari sini, maka ikhlas itu melakukan satu ibadah semata-mata untuk ya mendapatkan keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas, bukan rela. Makanya ada surat Al-Ikhlas. Surat yang isinya mengesahkan Allah, memurnikan ketauhidan kepada Allah. Maka dalam beribadah pun kita juga harus memurnikan motivasi, orientasi ibadah kita. Dimurnikan agar orientasi ibadah kita itu semata-mata untuk mencari keridhaan dan kasih sayangnya Allah. Nah inilah makna ikhlas. Maka Allah menyatakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullah, ya beribadah, menyembah, ya memohon, mendekatkan diri kepada Allah mukhlisin, ya dengan memurnikan, ya memurnikan orientasi ibadahnya tadi itu, orientasi ketaatannya kepada Allah, lahuddin, dalam menjalankan agama hunafa yang lurus. Nah, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, betapa pentingnya ikhlas di dalam ibadah, sehingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat menyatakan innallaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu kholisan wa baduhiya bihi wajhu. Coba kita perhatikan sabda Rasulullah ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakbalu, tidak akan menerima minal amali, dari amal seseorang, illa ma kana lahu kholisan, kecuali amalan yang dikerjakan itu dilakukan secara ikhlas. Wa baduhiya bihi wajhu, dan berorientasi untuk bertemu, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di akhirat. Jadi kalau kita beribadah sudah sedemikian banyaknya, sholat, puasa, ibadah haji, ibadah umroh, zakat, tapi tidak ada landasan keikhlasan di dalam diri kita, eman-eman, ya besok tidak ada nilainya di hadapan Allah, karena Allah tidak menerima. Kita sudah berbangga dengan ibadah sholat kita sudah berbangga dengan puasa kita. Besok di akhirat ternyata ketika dibuka catatan amal perbuatan kita, tidak ada catatan. Kenapa? Karena ternyata ketika kita mengerjakannya tidak dilandasi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Naudzubillah min dzalik. Karena itu sekali lagi, mari ya kita menjadi orang-orang yang ikhlas, agar Bapak Ibu kita terhindar dari godaan-godaan iblis, godaan setan, godaan-godaan jin yang menyesatkan. Dulu ketika iblis, setan itu diusir oleh Allah dari surga karena itu membangkang perintahnya, iblis bersumpah di hadapan Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Ada dialog antara iblis dengan Allah pada saat itu. Iblis bersumpah di hadapan Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ughwiyannahum ajmain. Kata iblis, ya Rob, ya Tuhan, ya oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, ya pasti aku akan menjadikan manusia itu memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Bahkan wala ughwiyannahum ajmain, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pasti akan menyesatkan manusia, akan digoda manusia ini dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, samping kiri, samping kanan, dengan harapan manusia semuanya menjadi orang-orang yang tersesat. Tapi ketika itu iblis, setan, mengakui ada satu manusia yang tidak bisa untuk disesatkan. Siapa? Illa ibaduka minhumul mukhlasin. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlas, yang ikhlas di antara mereka. Jadi orang-orang yang ikhlas itu orang-orang yang kebal terhadap godaan setan. Maka hati-hati, orang yang ahli ibadah itu cara setan menggoda, cara iblis menggoda itu bukan
menghalang-halangi orang yang ahli ibadah ini untuk tidak ibadah. Misalkan orang yang ahli sholat, itu cara iblis menggoda orang yang ahli sholat ini tidak menghalang-halangi untuk sholat, tapi yang digoda itu adalah keikhlasannya. Bahkan iblis, setan mengatakan, silakan sholat, silakan berpuasa, silakan haji. Tapi ketika melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, nah, keikhlasannya yang digoda. Sehingga akhirnya kemudian dia menjadi orang yang riya. Nah, inilah cara setan menjerumuskan manusia yang ahli ibadah itu dengan cara ya mengotori nilai-nilai keikhlasannya di dalam beribadah. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian prinsip yang kelima yaitu istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah itu apa? Ajak, continue, terus menerus, ya. Jadi di dalam melaksanakan ibadah itu tidak angin-anginan, tidak musiman, tapi dia beribadah secara kontinu, secara terus menerus. Memang sulit untuk istiqomah di dalam beribadah itu karena memerlukan perjuangan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa orang yang istiqomah itu adalah orang yang istimewa. Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang mengatakan rabbunallah, ya Rabb kami itu adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian ia beristiqomah, dia continue, dia ajak, dia tetap bertahan pada pendirian ketauhidannya, keibadahannya, maka fala khaufun, maka tidak ada kekhawatiran alaihim atas mereka, walahum yahzanun, bahkan mereka pun tidak akan merasa bersedih dan berduka cita. Inilah orang yang istiqomah. Dan Allah juga memerintahkan kepada hambanya, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan, wa man taba ma'aka, kepadamu dan juga kepada orang-orang yang telah bertobat beserta kamu. Wala tadghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia Allah dat yang maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, istiqomah di dalam beribadah itu membutuhkan perjuangan, sehingga diupayakan ya dalam beribadah itu istiqomah. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip yang kelima ya, tadi maaf terbalik tadi itu ya. Yang keempat istiqomah, kemudian yang kelima yaitu sahih. Ya. Jadi ibadah itu harus sahih. Apa yang dimaksud dengan sahih? Sahih itu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi apapun yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kaifiyah ibadah, ya maka harus diikuti. Makanya Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-32, kul atiullaha, maka katakan taatlah kepada Allah wa rasulah, dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau, dan jika kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Nah, maka dalam hal ibadah pun juga diupayakan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 Allah juga mengatakan wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab.
Wa ma atakumur rasul, apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu fahuduhu, maka terima dia, ambil dia, kerjakan dia. Ya, wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarangnya bagi kalian fantahu, maka tinggalkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Nah, dengan landasan ayat ini maka selagi ibadah itu harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita beribadah tidak berlandaskan pada perintah dan contoh dari Rasulullah, maka ibadah itu akan menjadi sia-sia seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan kemarin juga sudah saya singgung, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah yang tidak ada perintah dariku, maka ibadah itu akan tertolak karena tidak ada perintah. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuru muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Di dalam lafaz yang lain dikatakan wa kullu dolalatin finnar. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam hal ibadah itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu akan menuju kepada neraka. Jadi dalam kaitannya dengan ibadah, sekali lagi jangan kita membuat ibadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, ini yang menarik juga Bapak-bapak Ibu-ibu, dalam beribadah hendaknya berlandaskan kepada ilmu. Jadi kadang masih banyak di antara kita ketika kita melakukan ibadah itu tidak dilandaskan pada ilmu. Ya pokoknya itu ya apa katanya gitu ya. Wah, katanya Pak Kiai ini, katanya Pak Ustadz ini, katanya Pak Guru ini. Ya kita tidak boleh begitu. Kenapa? Karena itu namanya taklid buta. Mengikuti sesuatu yang tidak tahu landasannya. Jadi kalau kita beribadah misalkan sholat itu ya, kenapa kamu kok sholatnya begini? Ya karena Rasulullah mengajarkan begini. Di dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan begini. Makanya kita harus belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis agar kita tahu ilmunya ibadah. Kalau orang beribadah tanpa berlandaskan ilmu itu sangat berbahaya. Makanya Allah menyatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, wala takfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, termasuk dalam hal ibadah. Jadi jangan hanya ikut-ikutan, karena semuanya besok akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan juga hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah maka sekali lagi dalam hal beribadah hendaknya kita mempunyai landasan keilmuan. Inilah pentingnya kita itu belajar dan mengaji. Ada satu ungkapan, saya nggak tahu apakah ini hadis ataukah ini ungkapan bijak gitu ya. Disebutkan man ta'abbada bi ghairi ilm karena ma yufsidu aksara mimma yuslih. Barang siapa beribadat tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak ibadah itu daripada memperbaiki. Ini sudah banyak sekali contoh betapa ada orang yang sholat tapi tidak berlandaskan pada ilmu sehingga ngawur di dalam sholatnya, maka rusak sholatnya. Ada orang berpuasa tapi tidak berlandaskan pada ilmu, maka puasanya menjadi rusak. Dan dia hanya mengikuti apa kata kebanyakan orang saja.
Sehingga ketika ditanya bagaimana sholatmu, ya sudah pokoknya seperti ini, saya seperti orang-orang itu saja. Ini tidak berlandaskan pada ilmu. Inilah pentingnya sekali lagi kita belajar agar ibadah yang kita lakukan itu tidak sampai mengalami kerusakan. Karena sangat sangat rugi kita sudah beribadah sebanyak itu, tapi ternyata ya ibadah yang sebanyak itu rusak karena kita melakukannya tidak berlandaskan pada ilmu. Mari kita bergiat belajar, kita mengaji, kita memahami agama Allah ini, memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi, untuk kemudian kita amalkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.